Narkoba, salah satu musuh terbesar di negara ini. Menurut kutipan rri.co.id, perharinya di tahun 2020 lalu mampu lenyapkan nyawa 40 sampai dengan 50 orang per hari. Hari ini kita akan mengangkat cerita seorang wanita yang sangat luar biasa, terjerat narkoba hingga ia berhijrah dan mampu menginspirasi bagi banyak orang. Di kediamannya di seputaran Pasar Minggu, yuk kita saksikan aja di channel Tritanto bersama saya Anto Sutanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tritanto bersama saya Anto Sutanto. Hari ini kita akan mengangkat cerita seorang wanita yang sangat luar biasa, menginspirasi penyintas dari narkoba atau mantan penyandu narkoba dan juga survivor dari salah satu penyakit kritis yang ada di Indonesia. Saya sangat bangga banget ya beliau mau berbagi di channel Tritanto karena belum ada beliau menceritakan kisahnya ya di mana-mana, tapi beliau baru-baru ini juga menulis dan ini ada bukunya yang akan segera launching ya. Bagaimana dan kenapa beliau mau berhijrah dari masa dunia persilatannya dulu sampai mau berhijrah ke apa namanya menjadi manusia yang lebih baik. Yuk kita simak bincang-bincangnya dengan Ibu Ima Sutoto. Oh bukan Ibu ya, kakak ya, saya manggilnya. Kak Ima Sutoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Alhamdulillah. By the way, ini di rumahnya di sekitaran Pasar Minggu ya. Ini luar biasa banget kompleknya. Saya baru masuk ke sini dan rumah-rumah lama tapi saya senang banget gitu. Adem ya. Adem banget, ya. masih banyak pepohonan ya kan. Setenang orangnya. Setenang orangnya. Setenang orangnya. Kak Ima apa kabar? Baik, alhamdulillah. Atau gimana, sehat? Alhamdulillah. Makasih ya udah mau berbagi di channel Tritanto. Saya yakin nanti dari cerita Kak Ima insya Allah akan menginspirasi banyak mereka yang masih mungkin berjuang untuk keluar dari jeratan apapun sih ya Kak Ima ya. Tidak hanya narkoba atau satu kondisi sakit kritis yang nanti Kak Ima akan ceritakan. Kak Ima boleh ceritakan dulu nggak backgroundnya Kak Ima dulu sebelum akhirnya menjadi penyintas narkoba dulu. Kalau penyintas narkoba itu berarti aku masih ya. Oh masih. Sekarang aku sudah terbebas sebenarnya. Oh jadi terbebas. Sudah terbebas. Bagaimana aku bangun? Karena sebenarnya gini, kalau aku pikir semua manusia pasti kan punya perjalanan hidup ya. Setiap manusia pasti punya perjalanan hidup dan pasti berbeda-beda dan kadang-kadang orang suka malu ya. Malu untuk bercerita bagaimana perjalanan hidupnya yang pasti buruk gitu. Tapi kalau buat saya sendiri sebenarnya saya nggak malu untuk membuka yang orang bilang itu aib karena mungkin bisa menginspirasi. Jadi awalnya itu memang kenakalan remaja sih awalnya toh. Salah gaul, ya kan, salah gaul awalnya. Jadi di mana saya berteman dengan sekumpulan manusia gitu kan. Yang hits. Wah, waktu itu kebetulan di Bali kan. Sekolahnya di Bali kan? Oh enggak, lagi main. Lagi main Dan mainnya terlalu lama di Bali. Jadi ini awalnya terjerumus ya. Iya kan. Jadi udah tuh mulai deh terjangkit lah. Dulu belum musim tuh, tahun sekitar 91 92 itu belum musim yang namanya putau. Kalau sekarang bahasanya apa tuh? Anak sekarang namanya tuh putau atau apa ya? Heroin lah, jenis heroin ya. Terus saya udah mulai coba-coba tuh tahun
91 tuh udah mulai coba-coba enak, dan tanpa diduga ternyata itu adalah adiktif kan. Jadi kalau kita sudah pakai 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah seumur hidup kita akan pakai itu terus gitu. Dan aku ngejalaninnya dari tahun 92 itu sampai 92-93 lah ya, sampai sekitar tahun 97, 98. Berarti sekitar 7-8 tahun ya kayak Maya. Dan itu luar biasa, gila-gilaan prosesnya kan. Udah pasti kalau yang namanya orang kecanduan narkoba ini, ya ini juga harus perlu diingat sama orang tua zaman sekarang ya. Pokoknya kita nih anak kalau udah kebanyakan minta duit, ya kan, yang berlebihan gitu kan, minta duit yang berlebihan, itu juga harus diwaspadai gitu, ya kan. Minta uang tapi udah berlebihan juga continue ya setiap minggu dan atau akhirnya kalau nggak dikasih nekat. Bisa nekat ya kan, bisa mungkin orang tuanya diomelin lah, atau mengambil barang yang bukan hak miliknya dia lah gitu. Nah, itu yang harus orang tua harus pahami. Salah satu indikasinya anak kecanduan narkoba adalah seperti itu. Itu yang terjadi juga sama gue sih sebenarnya. Ya kan, udah akhirnya entah berapa banyak harta benda orang tua gue lah ya, udah nggak bisa kehitung dan nggak bisa dikalkulasi dengan money gitu, dengan nominal. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi dari rumah toh. Ya kan? Itu di saat tadi harta benda orang tua itu Karima minta apa emang? Kan tadi kan gue sudah sebutin sebelumnya kan gitu. Kalau udah nggak bisa minta, apapun bisa gue lakukan. That's dangerous, itu bahayanya ya, salah satunya. Ya, makanya harus disiasati. Kalau anak sudah ini, gitu, kita harus waspada gitu. Lalu kabur tuh dari rumah toh. Kabur dari rumah itu sekitar 99 lah gue kabur dari rumah. Tanpa bawa apa-apa dong, ya kan, karena udah habis duluan, ya kan. Gue hidup menggelandang, sedih banget ceritanya itu. Ya kalau diceritain mungkin nggak 7 hari 7 malam nggak akan kelar ya. Gue hidup gelandang di emper toko, tidur di pasar loak gitu. Pokoknya hanya demi untuk mendapatkan barang itu toh. Ya. Tapi sorry Kaima, kabur itu karena memang nggak disukai oleh keluarga atau ayah ibu? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya keluarga gue tuh wonderful banget, keren banget sebenarnya keluarga gue tuh. Walaupun udah tahu juga kan. Berapa kali gue udah diajak ke rehabilitasi, ya kan? Yang di Lido ya kalau nggak salah ya. Macam-macam, kita ada di RSKO, ada di yang kemarin yang baru dokter yang baru meninggal itu dokter Dadang Hawari. Semua sampai pengobatan alternatif itu bokap gue sudah melakukan. Tapi memang dasar kalau kita udah kena narkoba itu udah kayak susah deh gitu. Tetep ya, dia kuat aja. Selama kita nggak ada kemauan. Nggak ada kemauan, kita udah akan terus begitu. Bokap gue sih, keluarga gue sih wonderful banget gitu. Cuman justru karena kebaikannya mereka itu yang akhirnya gue memutuskan untuk pergi karena nggak enak. Karena nggak enak, karena Kaimanya juga belum mau berubah ya, berhijrah gitu. Belum ada kesadaran. Justru kesadaran itu ketika gue keluar dari rumah itu dan gue hidup menggelandang, bahasanya ya mungkin ya, menggelandang. Jadi gue benar-benar yang nothing gitu. Untuk makan aja, kadang-kadang gue mungkin 2 hari 3 hari nggak makan toh, ya kan, demi si barang haram ini gitu kan, karena itu kan harus. Sampai segitunya ya, nggak makan cuman ya karena itu sakit banget toh, sakit banget badannya tuh, kita sakit semuanya. Kalau boleh dideskripsiin sakitnya tuh kayak gimana? Susah banget kalau harus ini tulang itu rasanya linu semua, terus yang sampai otak, sampai dia harus ingusan, sampai dia harus lambungnya bersakit dan nggak bisa bernafas. Pokoknya semua kesakitan yang semua manusia alamin itu ada. Bahasanya apa? Sakau. Sakau. Ya, bahasanya sakau kalau dulu, nggak tahu sekarang ya. Sama. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau udah sakau, lu nggak bisa apa-apa. Ya, jadi gue akhirnya kadang 2 hari 3 hari nggak makan hanya untuk mencukupi barang.
balik lagi tadi ketika kabur dari rumah, gelandangan, jadi gelandangan ya. Jadi. Lalu hari-harinya ngapain Kak Ima? Emang hanya untuk mencari barang itu apa? Kerjanya ngapain Kak? Apa memang bekerja di toko gitu? Jadi gue ini di salah satu tempat yang banyak bandar-bandarnya gitu, ya kan? Gue mencoba untuk mengadu peruntungan menjadi joki. Oke. Yang joki apa nih 3 in 1 itu? Joki, jadi kalau ada orang mau beli barang, karena gue sudah stay di situ dong, jadi gue akrab bersama bandar-bandar itu kan. Joki 3 in 1 dulu belum ada. Joki 3 in 1 belum ada. Udah. Oh, udah ada. Jadi gue menjadi joki-joki kalau ada orang datang mau beli barang ya gitu kan, terus akhirnya gue anterin gitu kan, karena kan kalau bandar sendiri kan nggak bisa segampang dia mengeluarkan barang kan, jadi haruslah pakai ya si joki ini gitu. Jadi dari situ gitu ya, entah gue dikasih barang atau gue dikasih uang gitu, ya pokoknya ya uangnya itu kembali lagi buat ke situ lagi. Cuman memang kan terakhirnya udah hampir setahun gue di sana kan, memang lagi susah sih waktu itu ya, tahun 90-an 99 terakhir itu tuh memang udah lagi agak gonjang-ganjing lah, polisi udah mulai mungkin tahu keberadaan tempatnya, dan mulai gue agak susah, dan itu benar-benar yang gue susah. Kadang-kadang gue sampai harus sakau itu, sampai yang gue harus guling-gulingan di lantai itu bisa seharian karena gue nggak pakai yang kayak gitu. Dan itu yang akhirnya gue mulai mengeluh. Gila ya, udah setahun baru gue mengeluh gitu kan, berapa capeknya gue gitu kan. Dan di saat itulah gue baru sadar bahwa Tuhan itu ternyata ada toh, ya kan. Baru tersadar bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Jadi gue ngomong, Tuhan, saya capek gitu kan. Saya capek Tuhan, saya capek. Kayaknya waktu itu tidurnya di mana ya? Pasar Loak. Sedih kan. Kalau nggak di Pasar Loak, di emper toko. Sampai segitunya ya? Iya. Luar biasa loh. Saking sakaunya ini, hati-hati juga ya buat para orang tua khususnya dan para milenial yang pernah nyoba-nyoba. Ya kalau mau nyoba gimana? Tapi jangan sekali-sekali pernah mencoba narkoba. Karena kalau sudah sekali terjerat, sudah nggak ada lagi mereka mau mengeluarkan kita gitu, sebenarnya. Tapi faktanya kan ya, namanya anak muda kan ya, oke lah kalau misalkan nggak nyoba berarti nggak gaul gitu. Itu gimana ya nyiasatinya Kak Ima? Kalau menurut Kak Ima gimana? Tapi aku yakin sih anak-anak muda sekarang kayaknya lebih berwawasan luas ya. Kalau dulu itu kan mungkin memang karena prosesnya orang belum banyak yang terjangkit narkoba. Jadi belum ada yang bikin statement betapa nggak mengenakannya narkoba itu, ya kan? Enak itu cuma sekali aja. Cuman ketika lagi menyenangkan, tapi efeknya itu yang kadang-kadang orang belum cerita. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah banyak sekali orang bikin cerita-cerita betapa tidak menyenangkannya menjadi pecandu narkoba itu. Jadi mereka pun kayaknya kalau mau mencoba agak-agak harus berpikir dua kali ya. Untuk berpikir dua kali seperti kayak gitu. Kalau dulu kan benar-benar zamannya gue itu kan benar-benar blank, nggak ada sama sekali BNN atau apa dulu kan belum ada. Belum gitu kan. Terlalu apa ya apa ya, bukan sosialisasi kan ya, belum ada digalakan gitu. Iya. Belum ada digalakan gitu. Jadi kalau buat kayak ini kan juga apa namanya, kebetulan aku udah punya anak ya, anakku udah mulai gadis-gadis sekarang gitu. Aku gue bercerita gitu kan, kalau lu pakai narkoba bla 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 begini efeknya gitu, ya kan. Jadi memang komunikasi juga kembali lagi kan sama orang tua gitu kan. Kita sebagai orang tua juga harus berkomunikasi juga sama anak gitu. Jadi jangan, nggak boleh kamu pakai narkoba gitu, ya kan? Artinya Kak Ima memperbolehkan atau gimana? Membolehkan mereka mencoba hanya untuk sekedar tahu, ataukah memang gue tidak pernah menyarankan mereka mencoba sih sebenarnya, tapi untuk melarang gitu kan, kata melarang itu kan sebenarnya tidak bagus ya, ya kan, tapi menyarankan itu lebih bagus.
Iya kan? Karena kita nggak bersama mereka 24 jam 7 hari seminggu. Iya. Aku cuma cerita aja gitu kan. Aku ini begini dulu. Ya kan? Lu mau begini nggak? Iya. Iya kan? Enggak gitu. Karena seperti kayak gitu, jadi enak. Lalu setahun ketika Kak Ima kan di luar setahun ya. Itu orang tua tuh gimana, apa nyariin Kak Ima? Nyari sih toh, cuman kan mereka nggak, ekspektasi mereka kan gue nggak ada di mana gitu. Dia cari ke teman-teman gue, nyari. Oh, dipikirnya nggak ada, mereka ekspektasi mereka gue di tempat itu nggak ada. Nggak ada sama sekali, mereka punya pikiran gitu. Dan itu juga kan akhirnya selama 1 tahun itu juga nggak ada kontak-kontakan dengan aku nggak mau sama keluarga sekali. inti, walaupun bukan nyokap bokap gitu. Enggak. Itu kan terakhirnya kan ujungnya gue ketangkep polisi kan. Jadi pada ini kan gue ketangkep polisi sebenarnya itu. Nah, habis ketangkep polisi itu, ya kan, itu karena gue ketangkep. Jadi ketika gue habis ngomong sama Tuhan kan, Tuhan aku capek gitu kan. Ini di akhir-akhir sebelum Kak Ima. Hari haknya ini ketika gue udah mau menyelesaikan perjalanan si narkoba ini, ya kan, karena gue udah dari malam itu, bayangin gue udah dari malam nggak pakai narkoba, udah badan tuh yang udah kayak rasanya gue udah nggak ada nyawa gitu kan, udah rasanya gue nggak ada nyawa sama sekali. Gue cuma bilang, Tuhan, aku capek, aku mau berhenti, aku bilang gitu kan, aku capek Tuhan, gue mau berhenti gitu kan. Itu sampai besoknya gue nggak dapat barang lah. Iya wah. Gue nggak dapat barang tuh, ya kan? Nggak dapat barang sampai sore, ya kan? Tiba-tiba ada orang datang ngasih gue. Ya ngasih? Kan? Ngasih. Ya ada orang mungkin nggak tega kan? Gue udah terkapar, mungkin kalau nggak dikasih mungkin gue mati pada saat itu. Udah asli gue sama sekali nggak bernyawa mungkin gue tuh, ya kan? Tapi memang direhabilitasi sebenarnya kan mereka juga akan memberi itu, cuman secara gradual atau secara overtime akan diturun-turunin gitu ya. Harusnya kan seperti itu ya memang. Jadi maghrib gue udah sekolah, yuk pakai gitu kan. Ada orang nih datang mungkin kasih ngeliat gue pakai. Gue belum sempet pakai nih, baru mau mengangkat, baru mau mau cus gitu kan. Blah, polisi datang. Terus? Diangkut lah aku ke polisi. Sama orang itu yang ngasih. Terus? Ya, diangkut lah. Jadi belum sempet kan. Belum sempet juga akhirnya gue untuk pakai gitu kan. Jadi luar biasa. Gue ada yang nggak ada nyawa dan gue memang sudah di kantor polisi. Jadi mau nggak mau gue menelpon keluarga gue karena polisi memaksa. Harus. Itulah jadi akhirnya keluarga gue datang. Kebetulan abang gue datang kan, almarhum. Dia datang. Gue udah senang aja kan, Bang, gue mau pulang, gue bilang gitu kan. Bang, gue mau pulang. Oke. Ternyata dia menitipkan gue justru di kantor polisi itu, jadi gue tidak pulang, Wak. Jadi gue tidak pulang. Iya. Oke. Dengan alasan? Supaya gue sembuh. Mungkin keluarga gue begitu caranya ya. Akhirnya gue dititipkan di situ 3 hari sampai gue merasa sehat. Dan puji Tuhan memang polisi juga kerjasamanya juga baik banget sama keluarga gue ya. Jadi gue benar-benar tetap dikasih makan kan. Kita tahu lah ya gimana. Mungkin mereka sudah berkompromi di belakang. Belakang layar lah ya. Sudah kompromi. Jadi luar biasa banget sih polisi itu. Gue nggak bakalan pernah lupa. Gue pernah datang juga kantor polisi itu dan mengucapkan terima kasih sebenarnya. Karena luar biasa memang mereka perlakuannya Kak terhadap gue waktu itu. Udah akhirnya gue 3 hari di situ, terus gue selesai dari sana, gue nggak dibawa pulang lagi sama keluarga gue dan gue direhabilitasi. Di mana waktu itu Kak Ima? Sekarang namanya BNN ya. BNN. Sekarang, kalau dulu zaman gue dulu namanya bukan BNN, masih Permadi Siwi. Permadi Siwi. Yang di Cawang. Yang di Cawang, oke. Di Cawang. Itu gue ada 4 bulan juga. 4 bulan di sana. Dan gue adalah salah satu anggota rehabilitasi yang paling tua. Karena umur gue udah 27 tahun. Oke. 27 tahun waktu itu. Yes. Wah ini masih pipi semua. Karena itu kan sebenarnya bukan makanya dulu belum ada. Dulu
rehabilitasi panti anak nakal, bukan narkoba. Jadi cuman gue yang sama beberapa orang yang memang pakai narkoba di situ. Waktu awalnya ketika direhabilitasi, mungkin itulah ketika Kak Imah ketemu lagi dengan orang tua ya. Betul. Nah itu gimana Kak Imah? Perasaannya waktu itu udah campur aduk ya pastinya, mau antara malu tapi mau meluk ya nggak, kangen. Gue sih nggak tahu ya, gue sih ngerasa cuman kayaknya orang tua yang paling hebat di dunia adalah orang tua gue. Menurut saya, menurut aku nih ya. Karena apa ya, mungkin banyak orang tua, ya mungkin juga banyak orang tua hebat di dunia ya. Tapi ini kan menurut versi aku. Karena semua orang tuh udah tahu gitu siapa Ima tuh. Ima itu loh si pecandu narkoba gitu kan. Oh Ima lah sudah dicap seperti itu ya. Semua sama lingkungan gue pun juga udah dicap nggak baik kan guenya gitu kan. Tapi luar biasa orang tua gue, bapak almarhum, ibu almarhum, luar biasa dia masih tetap, gue mewah jadinya. Masih tetap gitu ya, mereka masih tetap mau merangkul gue, masih mau tetap. Apa yang mereka katakan Kak ketika mereka ketemu Kakak? Selama rehabilitasi sih, karena bokap tuh sayang banget kan sama gue ya sebenarnya. Karena gue yang paling kecil dan gue merasa diharapkan menjadi anak laki-laki buat dia gitu kan. Jadi gue apa ya, dia terlalu berharap banyak sama gue sebenarnya. Cuman makanya ketika direhabilitasi atau ketika gue di kantor polisi, beliau tidak mau datang karena mereka dia tidak tega, beliau tidak tega sama gue. Ya kan? Termasuk nyokap juga nggak mau datang? Nyokap masih datang. Okay. Nyokap masih datang. Dia masih lebih struggle, masih lebih kuat gitu ngeliat gue di rehabilitasi itu. Tapi ketika gue pulang dari rehabilitasi itu 4 bulan, mereka langsung keluar dari rumah memboyong gue untuk pergi ke Purwokerto. Untuk apa tuh Pak? Mengasingkan diri gue dari kehidupan Jakarta. Oke. Itu yang buat aku luar biasa pengorbanannya. Mereka udah sepuh ya, udah tua pada saat selesai gue rehabilitasi. Dia langsung kita sama-sama kos di Purwokerto itu. Kenapa Purwokerto? Karena kampungnya dia. Okay. Asalnya beliau di sana. Asal dari beliau. Kita sama-sama kos dan dia mencari sesuatu tempat yang menurut gue harus nyaman untuk karena mungkin dia tahu kan, beliau tahu kalau gue di Jakarta, satu mungkin gue akan kans untuk ketemu sama teman-teman gue ada. Kedua mungkin justru mereka nggak kepingin gue merasa drop karena lingkungan gue yang mungkin nggak bisa menerima gue. Iya. Gitu. Kalau menurut Kak Imah, support dari keluarga atau dalam hal ini nyokap bokap penting nggak sih dalam proses hijrah ini waktu itu? Ini yang gue pakai sekarang untuk mendidik anak gue adalah cara mendidiknya orang tua gue sebenarnya. Ya kan? Dimana dia mau merangkul anak-anaknya, ya kan? Dia mau mendengarkan anak-anaknya, kesusahan anak-anaknya, ya kan? Menerima apa adanya, gitu. Seperti itu. Dan kita jadi teman yang baik gitu. Jadi bokap juga jadi teman baik, ibu juga jadi teman yang baik gitu. Jadi bisa menjadi seorang sahabat, bisa menjadi seorang teman, kakak, itulah intinya sih gitu. Seperti itu. Dalam hal apapun ini tidak hanya maksudnya tidak hanya soal narkoba aja, tapi kan isu itu banyak yang ada di. Pokoknya apapun, setiap anak kan pasti juga punya kesalahan kan. Jadi jangan kesalahan anak itu adalah menjadi satu momok buat dia gitu. Tapi bagaimana justru kita membangkitkan rasa bersalahnya anak ini supaya dengan cara yang
Ya. Bukan marah-marah. Iya, bukan marah-marah, tapi dengan cara mungkin merangkul, ya kan, merangkul. Kata-kata bagus merangkul. Dengan dia tidak mempersalahkan kesalahannya. Iya. Seperti kayak gitu. Karena setiap manusia pasti ada aibnya lah ya. Iya, manusia punya dosa, pastinya nggak mungkin suci gitu kan ya, seperti Nabi. Oke. Dan itu luar biasa banget loh bokap nyokap gue tuh, yang nggak pernah ngungkit-ngungkit loh. Nggak pernah ngungkit-ngungkit. Iya. Nggak pernah ngungkit. Soal yang harta yang pernah Kak Imah jual tanpa sepengetahuan mereka. Iya, gitu. Iya. Apa yang gue lakukan, dia nggak pernah bilang dulu kamu tuh dulu, nggak pernah gitu loh. Itu yang membuat aku tuh sekarang yang orang tua gue yang cinta banget dia, luar biasa gitu. Jadi nggak ada habisnya kalau gue harus bicara soal orang tua, cintanya kedua orang tua gue terhadap hidup gue. Kak Imah, kalau misalkan bisa memutar balikan waktu, apa yang mau Kak Imah katakan kepada ayah ibu? Nggak ada sih. Apa yang mereka lakukan buat gue sih nggak mungkin gue bisa ucapkan dengan kata-kata toh. Sama sekali nggak mungkin. Minta maaf, terima kasih, it's not enough. Itu sama sekali nggak cukup gitu. Ketika bokap setelah gue sembuh setahun kemudian gue menikah, ya kan? Setahun kemudian, jadi setelah 2 tahun gue sembuh itu bokap pergi kan, bokap meninggal. Itu yang rasanya gue apa ya? Gue tuh belum melakukan apa-apa sih gitu, ya kan? Gue belum bisa melakukan apa-apa yang nunjukin ini loh baktinya kita ya. Iya, gitu. Jadi sampai sekarang tuh sempet beberapa tahun kemarin tuh ada penyesalan yang teramat dalam gitu, yang buat gue sampai mungkin stres apa-apa gitu. Itu karena itu sebenarnya rasa tidak keterimaan gue bokap meninggal sebelum kita mau melakukan. Iya. Kalau almarhum ibu kan gue masih sempat ngurus beliau ketika beliau stroke. Gue ada 7 tahunan, 8 tahunan dia stroke, gue masih ngurus gitu kan. Tapi kalau bokap kan sama sekali enggak. Gue nggak dikasih kesempatan gitu kan. Dan meninggalnya juga cepat di depan mata gue gitu. Memang sepertinya kayaknya beliau mau pergi di tangan gue gitu, di sisi gue gitu. Jadi ya gitu deh. Kak Imah, waktu yang pas Kak Imah bilang tadi, Tuhan aku capek gitu, ada yang trigger itu nggak? Kok Kak Imah tiba-tiba bilang seperti itu dan aku udah mau udahan nih kayak gini? Karena kan itu susah ya, proses yang susah banget. Kok Kak Imah langsung gitu ngomong seperti itu? Pelajaran yang bisa disimak adalah apapun kalau kita mau berhijrah, itu memang murni dari kemauan kita sendiri kan. Ya, jadi kalau lo nyuruh gue berubah, nyuruh gue hijrah, berubah untuk ini, kalau kitanya sendiri memang nggak mau kan memang agak susah ya. Dalam soal apapun ya kan? Apapun dalam soal apapun gitu. Kalau kita mengajak orang kebaikan, memang kalau kita belum ada niat untuk berbuat baik, kadang-kadang memang sulit ya. Tapi ini entah bagaimana gitu kan, karena mungkin itu dalam kondisi gue sudah nyawanya sudah 30% gitu ya. Sudah 30% nyawa gue. Itu gue memang dalam keadaan sedang kolaps itu, gue memang tiba-tiba gue teringat dengan Tuhan gitu. Dan the first time itu pertama kali gue tahu bahwa God is real. Ya kan? Bahwa Tuhan itu ada, meski dengan cara apapun ya yang Tuhan berikan, entah gue harus ketangkap polisi dulu kan atau bagaimana kan, tapi memang itu Tuhan ada gitu kan. Itu yang baru pertama kali yang akhirnya gue benar-benar ketika direhabilitasi itu gue benar-benar yang taat ibadah gitu. Itu bukan karena gue disuruh loh, itu karena gue benar-benar kemauan yang karena memang ternyata Tuhan itu ada ya. Tuhan itu ternyata tuh ada ya gitu. Jadi luar biasa. Kalau tadi kan Kak Imah cerita yang dulu nih, kalau sekarang Kak Imah itu aktivitasnya apa sih kayaknya? Aku masih sharing
yoga. Ya kebetulan aku sharing yoga sekarang. Nanti kita tulisin di deskripsinya boleh ya Kak Ima ya. Boleh. Nomor teleponnya Kak Ima boleh juga ya. Boleh. Aku sekarang sharing yoga. Jadi kembali lagi soal perjalanan hidup, semua manusia pasti ada perjalanan hidupnya. Jadi setelah selesai dari jeratan narkoba itu masih banyak kasusnya, cerita juga kan. Sebenarnya juga nggak berhenti sampai di situ saja kasus narkobanya, karena masih ada berlanjut lagi. Jadi balik lagi gitu. Ada berlanjutnya. Berlanjutnya. Ada berlanjutnya. Jadi masih panjang sebenarnya prosesnya gitu kan. Cuman kalau diceritain lagi kan bisa 7 hari 7 malam kan, gitu kan gitu. Jadi masih ada sesi berlanjutnya. Cuman whatever itu yang banyak akhirnya menyadarkan gue gitu kan, bahwa hidup ini nggak harus punya kesadaran, gitu kan? Self awareness ya. Harus punya kesadaran hidup ini. Kalau kita nggak ada rasa kesadaran ya bisa berulang sampai 7 kali, 8 kali, 9 kali itu pasti ada kan gitu. Pasti ada. Kesadaran itu yang kadang-kadang kita harus dimiliki gitu. Ya kan, jadi rupanya Tuhan kasih gue anugerah yang luar biasa. Kembali lagi Tuhan itu ada. Ya, kan? Jadi setelah gue selesai dari masalah yang awalnya, pertama gue kembali lagi, rupanya si Tuhan marah sama pencipta itu kan, ya kan, marah, ya kan, karena gue dikasih hadiah sama dia, ya kan, gue dikasih anugerah, gue dikasih hadiah sebuah penyakit. Nah, sebuah penyakit yang memang seumur hidup harus gue jalanin gitu, autoimun. Atau yang dikenal dengan lupus ya Kak Ima ya? Lupus adalah bagian autoimun. Tapi kalau lupus adalah bagian autoimun. Iya, tapi kalau gue bukan lupus. Gue masih dulu awalnya tuh gue masih Hashimoto-thyroid. Jadi kelenjar hipotiroid. Ya, yang diserang kalau nggak salah kalau autoimun kan menyerang bagian-bagian organ, ada yang ginjal, ada yang itu kalau sudah lupus. Jadi ada ratusan penyakit yang terkena autoimun. Jadi autoimun itu banyak jenisnya, ya kan. Kalau ada lupus itu kan ada bagiannya yang menyerang si organ tubuh. Nah kalau autoimun sendiri? Autoimun itu nama penyakit yang menyerang imunitas tubuh. Imunitas tubuh, yang menyerang imunitas tubuh. Jadi kan setiap manusia itu kan punya imunnya. Jadi kalau lo umpamanya kena udara dingin gitu kan, dia ada imunnya yang bisa menghandle gitu. Nah kalau gue udah rusak tuh, kalau autoimun itu udah rusak, lo kena dingin gitu kan, dia udah nggak bisa lagi melindungi gitu. Jadi akhirnya tumbuhnya ke macam-macam kayak gitu. Autoimun apa namanya kayak kalau sel baik kita kan terlalu pintar ya. Justru kalau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang akhirnya menjadi musuh. Walaupun itu baik sebenarnya buat tubuh ya. Enggak bisa contohnya mungkin kayak obat gitu ya. Obatnya harusnya masuk ke dalam tubuh nyembuhin, ini malah bisa mungkin merusak kayak gitu. Lalu kayak akhirnya gue dikasih anugerah deh tuh, sakit, ya kan, sudah. Akhirnya gue mau nggak mau kan, sebelum proses insafnya gue itu adalah juga sama gitu prosesnya. Rasa sakit itu kan nggak enak kan di tubuh juga kan. Jadi balik lagi gue harus merasakan sakit juga. Jadi dulu udah ngerasain sakit karena narkoba, kan? Sekarang harus merasakan sakit karena gue kena autoimun itu. Dan pada itu autoimunnya terdampak nggak sih gara-gara dulu Kak Ima pencandu? Sudah pasti. Itu sudah pasti dampaknya. Sudah pasti dampaknya. Gitu. Karena gue berusaha untuk menjadikan penyakit itu adalah sebuah anugerah ya toh. Jadi gue tidak mau mencoba untuk, dulu gue denial, menyalahkan kan? Seseorang atau Tuhan bahkan. Gue denial. Tapi gue sekarang lebih menerima itu sebagai ini karena ulah gue dulu, ya kan? Itu karena lebih ulah gue dulu gitu. Jadi tapi itu kan kembali lagi toh proses kan, ya kan? Dan itu tuh proses supaya sakitnya di tubuh gue yang harus gue nikmatin bla 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 bla. Dan kondisinya waktu itu jujur pernikahan gue dalam ketidakharmonisan,
dalam kekurangan, ya kan, kekurangan materi, ya akhirnya gue nggak bisa berobat. Jadi gue benar-benar itu harus pakai obat seumur hidup ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu kan seperti kayak ada painkillernya lah ya, maksudnya penahan rasa sakit ya, dan itu kan gue tidak mampu toh. Jadi gue benar-benar yang sebegitu mahalnya ya Pak? Obat painkiller itu atau apapun obat yang dipakai untuk autoimun ini? Lumayan mahal. Jadi gue memang tidak memutuskan untuk self healing. Self healing. Yeah. This is interesting. Iya, gue memutuskan untuk self healing bukan karena gue tidak membenarkan obat dokter loh ya. Obat dokter itu memang penting gitu kan. Cuman kebetulan gue nggak sanggup untuk bayar dokter. Oke. Ini self healingnya ini ada hubungannya dengan yoga ini ya? Iya, akhirnya nyambungnya ke sana, ya kan? Ya, akhirnya jadi karena bukan medis itu penting juga gitu. Cuman diimbangi lah ya. Cuman karena memang kebetulan gue tidak mampu untuk berobat medis. Ya kan? Ini penting loh teman-teman ya, yang punya experience atau saat ini juga mungkin sedang menjalani anugerah kalau kata Kak Imah autoimun, mungkin bisa kontak Kak Imah juga ya. Nanti kita yang tadi saya katakan, saya akan tuliskan nomornya Kak Imah juga, kelas yoganya juga ya Kak Imah ya. Lalu Kak Imah self healing ya, self healing gitu. Terus gue belajar untuk self healing sendiri, menyembuhkan diri gue sendiri gitu kan, supaya baik gitu. Cuman baiknya penyakit gue ini membaikkan juga rasa gue gitu. Jadi, tapi akhirnya membuat ketidakharmonisan rumah tangga itu justru tidak membaik. Justru tambah rame, tambah semakin tidak harmonis, tambah stres lagi gue, ya kan, tambah stres lagi. Begitu stres dapat hadiah 2 kali lagi, ya kan, sama autoimun juga, ya kan. Kalau ini kelenjar tiroid yang kena, sekarang tulang yang kena, artritis. Jadi gue dapat 2 autoimun dari Tuhan, luar biasa, ya kan. Udah tuh. Jadi udah. Sakitnya lebih nyeri daripada sakau atau lebih ya? 2 kalinya sakau. Oh my god. Dan ya masih tidak menggunakan medis karena keterbatasan ekonomi, ya kan. Akhirnya gue benar-benar yang mempercayakan diri gue hanya kepada Tuhan, ya kan. Mempercayakan diri gue pada Tuhan. Ini believe it or not, tapi semakin gue percaya sama Tuhan, semakin gue dikasih jalan tuh, ya kan. Suatu hari gue ketemu sama orang yang gue nggak kenal gitu kan, terus dia mau ikut yoga nggak sama aku gitu, ya kan. Dulu zaman tahun segitu tuh 2000-an tuh yoga masih mahal banget kan. Per sesi sekali datang kan masih mahal banget, dan dia menawarkan gue dengan harga yang fantastis gitu kan. Akhirnya gue rutin yoga sama dia gitu. Dan gue sembuh dengan yoga itu. Bukan sembuh ya, sorry. Membantu mungkin ya. Karena autoimun memang kan tidak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuh. Paling nggak gue tidak pernah kumat lagi dan tidak pernah apa gitu. So aku bikin haul atau bikin apa ya di dalam hati itu apa namanya? Nazar. Bikin nazar gitu ya. Kalau hidup gue baik, gue akan menolong. Oke. Ya itu akhirnya gue belajar untuk sharing dengan gratis awalnya dulu ya. Gue kasih orang untuk sharing yoga gitu secara gratis. Wow, luar biasa loh. Yoga ya, nanti di deskripsinya. Kemudian kayak apa? Ya akhirnya sampai sekarang gue masih berbagi. Masih banyak berbagi ya juga. Jadi apa ya, nggak dibilang dermawan sih, nggak juga ya, tapi gue lebih tetap butuh hidup ya Pak. Tapi enggak, maksudnya ada waktunya di mana gue harus berbagi ya gitu. Karena gue juga ngerasa dulu gue sulit banget, ya kan, sampai gue untuk berobat aja kan gue nggak bisa gitu kan. Jadi gue lebih akhirnya mengatakan bahwa kadang kita suka malu dengan perjalanan hidup kita yang buruk gitu.
Padahal sesungguhnya dari perjalanan hidup kita yang buruk itu bisa banyak manfaatnya di kemudian hari, ya kan? Bisa tumbuh rasa empati, bisa tumbuh rasa lo berbagi, bisa tumbuh rasa banyak sekali gitu. Analoginya sama seperti sebuah kampak untuk menebang pohonnya, kalau nggak diasah atau punya perjalanan hidup yang mungkin pahit, nggak akan bisa menebang gitu. Dan orang kadang-kadang suka kepinginnya males kan ya, males ungkit-ungkit masa lalu. Oh udahlah, lupain aja masa lalu gitu kan, udah abaikan aja lah, nggak penting masa lalu diinget-inget gitu. Tapi justru kalau kita membuang masa lalu kita itu sebenarnya malah, karena gue berapa tahun sebelum gue merasa mulai nyaman dalam hidup ini, karena gue sebenarnya tuh agak ketakutan dengan masa lalu gue gitu. Masa lalu gue tuh buruk sekali ya gitu, masa lalu gue ini ya, nanti kalau anak-anak gue tahu tuh gimana ya gitu. Jadi kayak gue merasa terkukung jiwa gue gitu kan. Justru ketika gue sudah mengakui, membuka diri masa lalu gue tuh sebenarnya bagus loh gitu. Masa lalu gue tuh it's okay kok didengerin sama anak-anak gue. Masa lalu gue tuh nggak apa-apa kok didengerin sama orang, dilihat orang gitu. Jadi gue accepting dengan masa lalu gue. Jadi gue sekarang berjalan tidak jauh lebih enjoy gitu. Itu kata-kata intinya ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu accept ourselves, selalu bersyukur ya Kak. Ya, intinya sih pasti bersyukur dulu. Ujung-ujungnya pasti bersyukur. Kak Ima, kalau di masa pandemi saat ini kita kan juga nggak tahu ya, walaupun vaksin itu udah ada, vaksin by the way belum tentu bukan belum tentu nggak bakal dapat loh setelah punya kalau vaksin itu. Kalau autoimun pasti tidak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa vaksin. No. Oke. Orang autoimun itu orang autoimun tuh nggak bisa divaksin. Tapi memang sebaiknya yang bisa divaksin tolong divaksin. Karena justru orang-orang yang punya komorbid atau orang-orang yang nggak bisa divaksin itu terbantu sama kalian-kalian yang divaksin gitu. Jadi bantulah saya. Di masa pandemi ini yang kita nggak tahu kapan akan berakhirnya ya, COVID-19, pesan-pesan apa yang bisa Kak Ima sampaikan kepada khususnya di teman-teman Ceritanto, mereka mungkin yang saat ini tidak dipecat, cuman nggak digaji, atau mungkin dipecat, dikurangi gajinya, atau mungkin kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya karena COVID-19. Apa pesan-pesan dari Kak Ima sendiri ya terkait dengan perjalanan hidup Kak Ima untuk membangun spirit mereka agar mereka terus bersemangat untuk menikmati hidup ini? Kadang kan yang kita tahu ya, seharusnya kita bersyukur ya, selama nggak ada selang di tubuh kita ya, harusnya kita bersyukur. Apa Kak Ima pesan-pesan untuk mereka semua? Kalau aku bilang sih, ini bukan karena pandemi sih. Ini nggak hanya bicara soal pandemi kan. Kalau yang namanya kita nggak keterima, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat apa, bisa kapan aja kan, tanpa harus pandemi kan. Betul. Ya kan? Betul, jadi setuju. Setiap waktu kita bisa terkena musibah. Setiap waktu kita bisa kena masalah, persoalan dan sebagainya. Hanya mungkin momennya adalah di pandemi, jadi semuanya orang dipukul rata seperti itu. Padahal kan enggak, semuanya orang hidup pasti ada masalahnya. Cuman mau sampai kapan kita harus menyalahkan pandemi sih? Iya kan? Nggak ada, jangan kalaupun seandainya ini bukan pandemi, kamu berhenti kerja, apa yang harus kamu lakukan? Dibalik lagi, kita kembali lagi kan. Kalau ini bukan pandemi, kalau kamu diberhentikan kerja, apa yang kamu lakukan? Ya, kamu harus tetap berusaha, ya kan? Jadi jangan menyalahkan ini semua dalam kondisinya pandemi gitu. Kalaupun ada masalah dalam hidup kita, lebih baik pertama untuk tidak menyalahkan dulu keadaan, ya kan? Karena kalau kita udah pertama kali awalnya sudah menyalahkan keadaan, nggak bakalan dapetin solusi. Ya kan? Terus aja kita menyalahkan. Tapi kembali lagi kita introspeksi. Ada apa sih sebenarnya Tuhan mau kasih kita pekerjaan? Pasti ada sesuatu yang sesuatu kayak gini. Saya nggak banyak cerita soal orang lain lah ya. Saya cerita ke saya dulu. Ketika saya sudah mulai banyak
job untuk mengajar yoga, pandemi ya dong. Ternyata semua tutup, kantor tutup, sekolah tutup ya kan. Saya juga akhirnya kehilangan kerjaan toh sebenarnya kan. Kemarin saya juga kehilangan banyak kerjaan gitu. Cuman saya pikir ada apa? Udah pasti kan omset ya. Nah, kalau pertama kali yang dibayangkan kita kan omset. Tapi aku malah berpikir alhamdulillah lah aku bisa ketemu sama anak-anakku 24 jam. Ya kan? Kalau selama ini anak-anak zaman anak-anak sekolah pulang sore ya kan, aku baru pulang malam apa segala macam, nggak ketemu waktunya sama anak-anak. Justru sekarang adalah momentum aku bisa 1 tahun ini bisa menjadikan aku bisa berkumpul bersama anak-anakku. Gitu. Jadi ngambil dari perspektif lainnya ya. Kalau kita bicara lagi ketuhanan, balik lagi nih kita bicara ketuhanan gitu kan. Tuhan itu nggak akan memberikan di luar dari kesanggupan kita. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau kita bisa pasrah gitu kan, aku nggak apa-apa Tuhan, saya bersyukur kok saya bisa ketemu anak-anak ini. Kalau bahasa Muslimnya mungkin berserah diri atau berserah diri gitu kan. Tuhan kasih jalan kok sebenarnya. Itu jadi jangan panik, jangan sedih karena mengeluh itu sebenarnya adalah doa, ya kan? Oh, aku susah. Itu doamu. Apapun ucapan kita adalah doa, betul ya kan? Mulutmu harimau. Jadi bicara yang positif, berpikir positif bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau aku sih gitu. Jadi benar-benar nggak ada kesedihan. Ya kesedihan ketika anakku bilang, "Mah harus bayar kuliah." Ya kan? "Mah, aku harus bayar kuliah." Oke, tunggu ya, gitu. Tapi kan tetap be positif. Kita tetap harus positive thinking gitu. Ya kan? Pasti ya. Ada jalan yang kadang-kadang kita nggak pikirin. Itu yang bikin kita stres kan, dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Betul. Ya kan? Yang nggak berujung juga ya kekhawatiran. Iya. Wah, besok makan apa ya? Anak gue makan apa ya? Besok gimana ya? Besok bayar listrik gimana? Itu kan sebenarnya stres. Coba kalau kita belajar untuk oke, besok bayar listrik ya, gitu. Oke, besok bayar listrik, ya kan? Udah, nggak usah kita pikirin lagi, nggak usah kita mengeluh lagi, gitu kan? Itu apa ya? Kuasa Tuhan, kalau betul. Ya kan? Jadi don't worry, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, gitu kan? Accepting, ya kan? Ujungnya kita akan bersyukur. Iya betul. Ujungnya juga kita akan berpulang juga ya. Dan selama kita masih hidup di sini dengan segala masalah yang kita anggap paling gerut, kan kita kalau ada masalah suka berpikir kita adalah orang termalang sedunia ya. Sedih banget gitu kayaknya kan. Padahal selama kita masih diberikan ruh atau nyawa dan kita nggak terbaring di rumah sakit, itu harusnya yang seperti Kak Ima bilang ya, syukurin aja, be positive. Sekarang pernah berpikir nggak kamu menyadari nafas kamu sendiri? Nggak pernah. Gue baru nyadari ya benar. Dirasakan ya harusnya ya kan? Gue pernah ya betul. Sekarang masih bisa duduk di sini karena atau masih bernafas. Ada detak jantung. Ya kan? Itu yang harusnya sebenarnya bersyukur banget kan. Satu-satunya adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan pada kita adalah nafas. Oksigen di mana-mana. Ya kan? Yes. Nafas gratis, Bo. Which is kita nggak makan hari ini, tapi kita masih bisa menikmati hidup. Ada orang yang harus butuh pakai oksigen, nafas, bayar kan. Ini mahal sekali loh oksigen ini. Ya kan? Sometimes kita aja nggak pernah menyadari untuk kita bisa merasakan nafas gitu. Jadi jangan pernah putus asa kalau kamu hanya berhenti kerja, hanya nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngopi-ngopi, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, hanya karena pandemi. Jangan menyalahkan pokoknya. Jangan menyalahkan pandemi. Pasti ada something yang memang lu harus banyak kesadarannya. Kesadaran nafas. Iya. Toh banyak positifnya juga, kayak misalkan lapisan ozon juga terbaiki, terumbu karang ya, alam juga memperbaiki diri. Sebenarnya itu bagus buat kita juga. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang manja kita, tadi saya di awal ngomong tentang Kak Imah ini akan launching sebuah buku yang namanya Perjalanan Sang Jiwa. Ini adalah kisahnya semua yang tadi kita perbincangkan ada di sini, bahkan lebih detail lagi.
Kak Ima kapan nih launchingnya dan beli di mana kalau misalkan mau? Nanti boleh hubungin Anto aja di YouTube-nya atau di Facebooknya. Saya tulis deskripsinya. Kak Ima ya, ada IG-nya juga nanti, terus kelas yoganya juga ya. Saya juga mau nyoba nih. Beneran Kak Ima, gue mau nyoba beneran. Terus, boleh. Kenapa Kak Ima mau buat buku ini? Sebenarnya apa ya? Gara-gara dia. Iya kan? Ini sebenarnya kita retake podcastnya ya. Awalnya ini kan seri dari Authentic Identity ya, yang ada tentang bipolar, lalu Mas Tiko Laksono, kemudian ada Mbak Medina juga. Nah, salah satunya sebenarnya Kak Ima ini kan, tapi karena waktu itu entah kenapa kok hilang. Jadi, dan kebetulan juga Kak Ima lagi mau launching ini, jadi sekalian banget ya. Jadi ketemu dia, nanya-nanya soal masa lalu, ya kan. Sebenarnya memang aku kepingin banget bikin buku atau biografi gitu, cuman nggak sempat gitu kan. Jadi ketemu Anto di bulan Januari itu kan, terus kok dia nanya sama gue, jadi keluar semua tuh, kayak dia memancing banget. Memancing gitu, jadi keluar semua emosi dari jiwanya gitu kan. Ada terbitlah ini. Jadi di sini juga ada tulisannya Anto di sini, ya kan? Jadi gara-gara dia. Tapi alhamdulillah sih, jadinya kalau nggak Anto, gara-gara Anto. Jadi thank you. Kak bikin sama-sama menginspirasi. Kak Ima kapan keluarnya dan di mana nih belinya? Kira-kira? Boleh nanti hubungin Anto aja. Oh iya, sorry. Tadi boleh nanti hubungin, boleh nanti aja hubungin Anto kalau mau. Ya sebenarnya ini buku tuh memang biografiku, cuman ini banyak juga sih keterangan-keterangan yang lebih kayaknya bermanfaat kalau nggak buat diri kita sendiri. Jadi nggak hanya perjalanan hidup gue ya, toh. Maksudnya di sini juga gue menjelaskan juga prosesnya manusia itu ketika lo sedang berada di posisi jatuh, bagaimana lo mencari pertolongan, jati diri, mencari jati diri lo sendiri, lalu happiness. Karena semua orang pingin bahagia, pasti. Gak ada orang yang gak kepingin bahagia, gitu kan. Apapun. Jadi di buku ini nanti diulas juga, gitu kan. Bagaimana proses perjalanan. Mungkin ini karena dari saya, jadi ceritanya ada sedikit tentang saya. Tapi ini adalah proses kesadaran diri menuju bahagia. Cukup menarik, teman-teman Ceritanto. Lalu? Ya, monggo dibeli. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, sekali lagi saya akan tuliskan kontaknya Kak Ima, baik nomor teleponnya, IG dan juga kelas yoganya. Ya, Kak Ima, ada kata-kata atau pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman Ceritanto selain bukunya dan juga selain tadi kisah yang sangat menarik? Thank you banget ya, Kak Ima udah begitu berani mau bercerita loh tentang istilahnya aibnya loh, dan Kak Ima ini kan seorang wanita, nggak banyak juga loh wanita yang mau berbagi ya. Wanita kan lebih cenderung pemalu gitu loh, apalagi sudah berkeluarga, udah punya anak. Apa Kak Ima pesan-pesan? Pesannya apa ya toh? Kalau aku sih mungkin lebih kepada ke inilah, menikmati hidup aja. Ya kan? Karena hidup hanya sebentar ya, Wak. Kita bagaimanapun hidup ini, ya kan, kita nggak tahu masalah datang kapan, perginya kapan, datangnya. Yang penting kita dalam kondisi kita harus bisa berdamai dengan keadaan apapun, berdamai dengan apapun, berdamai dengan siapapun, gitu. Karena yang hidup yang kita jalani sekarang ini, ya kan, tujuan kita kan adalah untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kembali kepada Sang Pencipta, ya kan, kembali kepada Sang Pencipta. Dan apa yang kita kembali nanti adalah jiwa kita. Jadi sebisa mungkin kita membuat jiwa kita ini membentuk suatu jadi baik gitu, agar kita nanti bertemu dengan Sang Pencipta juga baik. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi mulailah belajar untuk berdamai dengan apa. Dunia ini adalah
panggung sandiwara itu lagu siapa ya? Ketahuan umurnya. God bless ya. Oke, Kak Ima, thank you so much. Sangat menginspirasi banget. Ini mengulang lagi ya, retake ya. Jadi saya pun juga makin banyak mendapatkan vibe positif dari Kak Ima. Teman-teman Ceritanto, mumpung masih gratis, yuk subscribe, tuliskan komen untuk perkembangan channel kita Ceritanto di masa yang akan datang. Like-nya jangan lupa klik lonceng bell biar kalau misalkan ada podcast terbaru yang menginspirasi juga bisa teman-teman nikmati. Juga jangan lupa bagikan ke teman, kolega, handai tolan, keluarga, siapapun yang mungkin khususnya nih ceritanya Kak Ima bisa menjadi pembelajaran, khususnya sih bagi para orang tua dan juga para milenial ya Kak Ima ya. Anto Sutanto signing out, selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.